Saya baru saja menemukan unit penyimpanan yang ditinggalkan, yang penuh dengan hewan-hewan yang ditinggalkan di sini untuk mati. Jadi misi saya adalah untuk menjelajahi semuanya, dan semoga bisa menyelamatkan setiap hewan yang telah ditinggalkan di sini. Namun, ini tidak akan mudah. Dan itu karena pemilik lama unit penyimpanan ini menggunakannya untuk menyembunyikan koleksi hewan langka dan mematikan miliknya, agar tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi belakangan ini, dia sudah tidak mampu lagi merawat semua hewan ini. Jadi, dia menjualnya kepadaku. Ya, aku membelinya. Sekarang, melihat dari berapa banyak kandang yang ada di sini, bisa jadi ada ratusan hewan yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Jadi aku langsung mulai mencari, dan tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan sesuatu. Oh, lihat ini teman-teman. Kayaknya ini semacam kandang burung tua yang ada di sini. Ih, ini benar-benar penuh dengan kotoran. Itu sangat menjijikan. Sekarang menurutku ini terlihat cukup kosong. Namun ada kotak kecil di sana dan bisa saja ada sesuatu di dalamnya. Jadi aku perlahan membuka kandangnya dan saat aku mengambil kotaknya, aku mendengar sesuatu bergerak di dalamnya. Kamu dengar itu, Helen? Aku cukup yakin ada sesuatu di dalam sini sekarang. Oke, sebenarnya aku benar-benar gugup. Baiklah, ayo kita buka saja. 3, 2, 1. Ya Tuhan, apa itu? Itu tikus atau mencit? Tolong jangan bilang itu tikus. Tunggu sebentar, aku rasa bukan. Lihat itu. Ekor hewannya berbulu, mirip seperti tupai. Tunggu sebentar, apa ini tupai? Nggak mungkin deh. Kalau itu memang tupai, itu yang paling kecil yang pernah aku lihat. Oke, sekarang aku yakin itu bukan tikus. Aku akan coba angkat dia. Sini si kecil, kami mau nolong kamu. Nah, berhasil. Aku dapat dia. Tolong jangan digigit aku. Ya ampun, lihat ini teman-teman. Dia lucu banget. Aku yakin ini memang tupai. Dan ini benar-benar yang paling kecil yang pernah aku lihat. Lihat wajah kecilnya itu. Ini pasti hewan paling lucu yang pernah kita temukan. Tulis di kolom komentar menurut kalian ini hewan apa. Tapi kalau ini adalah hewan pertama yang kita temukan di unit penyimpanan terbengkalai ini, aku nggak bisa bayangin apa lagi yang ada di sini. Aduh, oh dia baru saja menggigitku. Itu nggak baik loh. Tapi nggak ada yang bisa mempersiapkanku untuk hewan-hewan yang akhirnya kita temukan. Di video ini, aku akan membahas makhluk-makhluk paling langka dan paling mematikan di planet ini. Dan ya, mereka nggak punya banyak waktu lagi. Jadi aku masukkan tupai itu ke dalam wadah, lalu aku lanjutkan perjalanan. Dan berikutnya adalah kandang tua lainnya dengan sesuatu yang benar-benar gila di dalamnya. Oh, ya ampun. Sepertinya aku melihat sesuatu. Kalian, apakah itu yang kupikirkan? Sini teman, kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Ya ampun. Oh, dengarkan dia. Oh, dia bersuara. Aku berhasil menangkapnya. Tidak mungkin. Kurasa ini kadal buaya bermata merah. Dan hewan ini sebenarnya cukup langka. Kami hanya menemukan beberapa dari mereka di channel ini. Banyak orang bilang mereka terlihat seperti naga sungguhan, dan jujur saja, aku harus setuju. Maksudku, lihat sisik di seluruh tubuhnya. Itu bahkan tidak terlihat nyata. Sekarang, percaya atau tidak, kadal-kadal ini cukup mahal, harganya sekitar $200. Dan meskipun itu banyak uang, itu jelas bukan hewan termahal di sini. Baiklah Tuan Naga, mari kita masukkan kamu ke dalam wadah. Tulis di kolom komentar nama untuk kadal ini. Itu mungkin kadal tergila yang pernah kami temukan. Namun, kita masih punya banyak kandang lagi yang harus dijelajahi. Jadi, ayo kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kandang misterius ini yang memiliki tanda bertuliskan jangan dibuka. Tapi jelas saja, itu malah membuat saya semakin ingin membukanya. Dan ya, itu bukan ide yang bagus. Oh astaga Helen, ada tarantula di dalam sana. Kamu lihat itu? Benda itu besar sekali. Itu pasti yang terbesar yang pernah saya lihat. Saya rasa itu tarantula pemakan burung Goliat yang merupakan spesies terbesar di dunia. Dan mereka juga memiliki taring yang sangat besar yang berisi bisa. Jadi saya harus memastikan saya tidak tergigit. Kalau tidak, saya akan ke rumah sakit. Saya memutuskan untuk memakai sarung tangan demi keamanan. Tapi karena taring tarantula begitu besar, ada kemungkinan sarung tangan ini bahkan tidak bisa menghentikan gigitannya. Ayo sini kawan, kami hanya berusaha menyelamatkanmu. Ya ampun, tolong jangan gigit aku. Dia sedang mencoba menyemprotkan bulunya ke arah kami sekarang. Aduh, teman-teman. Kalau kamu belum tahu, saat tarantula merasa terancam, mereka benar-benar akan melemparkan bulu-bulunya ke arahmu, dan itu membuatmu sangat gatal. Aku pernah terkena bulu-bulu itu sebelumnya, dan itu sama sekali tidak menyenangkan. Oh, tunggu sebentar. Aku rasa kita berhasil menangkapnya. Ya ampun, ini ada di tanganku. Oh, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Oh, ya Tuhan. Oh, Tuhan. Helen, apa yang harus aku lakukan? Benda ini jauh lebih besar dari yang aku kira. Tanganku terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana, teman-teman. Satu gerakan salah dan dia bisa langsung lari ke lenganku, lalu menggigitku. Aku tidak memikirkan itu sebelumnya. Ya ampun. Oke, dan dia tidak senang, teman-teman.
Ini tidak bagus. Kalian bisa lihat kenapa mereka disebut tarantula pemakan burung Goliat. Mereka benar-benar sangat besar sampai bisa memakan burung di alam liar. Ini mungkin hal paling menakutkan yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Dia sedang melemparkan bulu-bulunya ke arahku. Oh, itu di wajahku. Oh, ini sangat buruk. Untungnya aku bisa memasukkannya ke dalam wadah kecil ini tanpa digigit. Dan tepat di bawah kandang itu, ada beberapa kandang lagi yang berisi hewan-hewan yang bahkan lebih menakutkan di dalamnya. Oh, ya ampun Helen, lihat itu, ada ular di sana. Yang benar aja, itu ular. Kita baru saja menemukan laba-laba sebesar kepala saya, dan sekarang ada ular. Tapi kita tetap harus menyelamatkannya. Sini teman. Ya ampun, saya tidak tahu ini jenis ular apa. Semoga saja tidak berbahaya. Saya sudah menangkapnya. Oke, itu dia. Sekarang setelah saya melihat lebih dekat, saya rasa ini disebut ular hognose. Dan untungnya mereka benar-benar tidak berbahaya. Sebenarnya mereka bisa jadi hewan peliharaan yang bagus. Maksud saya, lihat betapa lucunya dia. Bobby, kamu ngomong apa sih? Di situ jelas-jelas tertulis berbisa. Di mana? Kamu ngomong apa sih? Oh, itu nggak bagus. Oke, ayo kita masukkan dia ke dalam wadah. Ya ampun. Iya, aku sudah cek. Dan mereka berbisa. Jadi itu tadi nyaris saja. Tapi ini masih belum seberapa. Nanti di video ini kita akan menemukan ular terbesar dan paling agresif yang pernah kita temukan di channel ini. Oke teman-teman, sepertinya masih ada satu wadah lagi di rak ini. Yang ini tidak bertuliskan berbisa, jadi sepertinya itu pertanda baik. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Aku sangat gugup. Ya ampun, itu apa Helen? Lihat di situ. Sepertinya kita baru saja menemukan kepiting. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka itu teman-teman. Kita baru saja menemukan yang disebut kepiting Halloween. Lucu banget, karena kita benar-benar merekam ini pas Halloween. Tapi mereka mendapat nama itu karena mereka punya warna ungu dan oranye yang sangat cerah di seluruh tubuh mereka. Tapi meskipun mereka terlihat keren, kamu nggak mau dicapit sama mereka karena mereka punya capit yang besar banget. Jadi kita akan dengan hati-hati mengangkatnya dari belakang, di mana dia nggak bisa mencapitku. Nah, sudah, aku dapat dia. Ya ampun, itu benar-benar menakutkan. Aduh, ya ampun, dia mencapitku, ya ampun. Oke, ternyata dia memang bisa mencapitku. Bahkan kalau aku pegang dia dari belakang kepalanya, jadi aku pikir kita akan coba pegang dia dari capitnya saja. Nah, seperti itu. Ini benar-benar gila, teman-teman. Kita sudah menemukan tupai, ular, kadal, laba-laba, dan sekarang kepiting. Aku tidak bisa membayangkan apa lagi yang bisa hidup di sini. Aku memasukkan kepiting itu ke dalam wadah, lalu aku lanjutkan. Setelah aku sorotkan lampuku ke sekeliling, aku menemukan sesuatu yang gila. Tidak mungkin, teman-teman. Apa itu kalajengking? Astaga, kenapa dia bersinar? Aku tadi cuma menyinari sekeliling dengan lampu biru khusus ini. Karena kalau kalian belum tahu, beberapa hewan memang bisa bersinar dalam gelap. Itu keren banget. Nih, matikan lampunya lagi sebentar. Kalau kita nyalakan lampu biru dan mendekat ke sini, kalian bisa lihat dia bersinar. Astaga. Sekarang ini adalah kalajengking gurun berbulu, dan mereka sebenarnya salah satu spesies kalajengking terbesar di dunia. Dan mereka juga punya penyengat yang sangat besar, jadi kita harus sangat hati-hati saat menangani mereka. Dan itulah kenapa aku pakai sarung tangan khusus ular lagi. Juga, sebentar, kenapa ada kepala buaya di sini? Itu sama sekali nggak menyeramkan. Oke, ayo kita mulai. Aku akan coba menangkapnya. Astaga, oh tunggu, dia baru saja merayap ke sarung tanganku. Oke, itu mudah, lihat dia. Dia bersinar, teman-teman. Itu salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah kita temukan. Tapi saat kita menjelajahi lebih jauh unit penyimpanan ini, hewan-hewannya akan semakin gila dan aneh. Saya memasukkan kalajengking ke dalam wadah dan saya lanjut ke kandang berikutnya. Dan langsung saya melihat sesuatu. Ya ampun, apa itu ular lagi? Kamu pasti bercanda. Pemilik lama unit penyimpanan ini tidak memberitahu saya kalau isinya penuh dengan ular. Mungkin karena saya tidak akan membelinya. Tapi tidak seperti ular hidung babi, saya sama sekali tidak tahu ini jenis ular apa. Jadi sebaiknya saya tidak menyentuhnya, kan? Oke, saya akan mengangkatnya dengan sangat pelan. Ini dia. Pelan-pelan saja. Oh, saya dapat. Sekarang, hal yang menakutkan dari ular adalah mereka bisa mencium bau, ketakutan, dan ya, saya jelas takut sekarang. Ya ampun. Ini hampir terlihat seperti ular tikus hijau yang saya harap memang itu. Karena mereka tidak berbisa, dan saya serius kali ini saya yakin mereka tidak berbisa, tidak seperti ular hidung babi. Tapi yang benar-benar menarik dari ular-ular ini adalah mereka sebenarnya memakan laba-laba dan cacing, bukan tikus seperti yang kamu kira. Saya agak ingin mencoba itu, karena meskipun tertulis begitu di internet, saya tidak percaya ada ular yang makan cacing. Itu konyol. Jadi saya langsung mencari cacing, dan setelah meletakkannya di depan wajah ular, inilah yang terjadi. Teman-teman, saya rasa dia tidak mau makan cacingnya.
Saya rasa saya benar, ular tidak makan cacing. Mitos, terbantahkan. Tapi serius, saya juga tidak tahu. Mungkin saya salah pilih cacing atau bagaimana, karena di internet saya pernah lihat video mereka makan cacing. Jadi ya, saya benar-benar tidak tahu. Setelah itu, saya lanjut melihat-lihat kandang-kandang ini, tapi beberapa di antaranya ternyata kosong. Dan itu agak mencurigakan, karena itu berarti apapun yang ada di dalamnya mungkin sudah kabur. Tapi saat saya membuka kandang berikutnya, saya melihat ini. Ya ampun Helen, ada lebih banyak kadal di sini. Oh, tidak ada yang kabur, kembali ke sini. Saya rasa ada 2 ekor teman-teman, itu gila banget. Mereka ini mirip seperti tokek yang bisa tumbuh sangat besar. Maksud saya, sebesar lengan saya. Saya rasa namanya tokek leci atau tokek lece, saya kurang tahu. Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi mereka ini kelihatan seperti bayi kecil. Percayalah, mereka akan tumbuh jauh lebih besar dari ini. Dan ya, harganya sangat mahal. Beberapa bahkan sampai ribuan dolar. Jadi ini benar-benar temuan yang bagus. Tokek-tokek ini sangat langka. Sekarang, seaneh itu pun, apa yang saya temukan selanjutnya, entah bagaimana, malah lebih gila lagi. Oh, tunggu Helen, lihat di sana. Saya melihat sesuatu bergerak di belakang. Apa itu? Sepertinya itu spesies tokek yang lain. Sini kawan, kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Tidak mungkin, lihat itu jelas tokek yang lain. Ini disebut tokek ekor daun. Dan ya, mereka mendapat nama itu karena ekornya memang terlihat seperti daun. Dan itu di sana membantu mereka berkamuflase di alam liar. Dan itu benar-benar berhasil. Karena awalnya aku bahkan tidak melihat dia di sana. Kenapa mulutnya terbuka? Oke, aku rasa dia tidak terlalu senang. Jadi kami dengan hati-hati memasukkannya ke dalam wadah dan kami melanjutkan pencarian. Ya ampun Helen, aku melihat kadal lain. Yang ini jauh lebih kecil. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkapnya. Oh, dia mencoba menggigitku. Ya ampun, aku berhasil menangkapnya. Aku tidak percaya aku bisa menangkapnya. Itu gila. Sekarang, aku cukup yakin ini adalah kadal Yesus. Dan yang benar-benar keren dari kadal-kadal ini adalah mereka menggunakan kaki yang sangat panjang untuk benar-benar bisa berlari di atas air. Mereka adalah kadal yang sangat keren. Dan aku rasa kita belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Jadi, aku benar-benar tidak menyangka ini. Nah, sejauh ini kami telah menyelamatkan begitu banyak hewan berbeda di unit penyimpanan yang terbengkalai ini. Namun, masih banyak kandang dan kurungan yang belum kami jelajahi. Ya ampun teman-teman, saya tidak menyadari betapa sulitnya misi penyelamatan ini. Maksud saya, lihat ini. Bisa jadi masih ada ratusan hewan di sini. Dan apa itu? Ada semacam tangki besar di tanah dengan ular-ular di atasnya. Itu tidak bagus. Ya, jadi seperti yang bisa kamu lihat, saya tidak terlalu menantikan untuk membuka kandang itu. Apapun yang ada di dalam sana pasti besar. Tapi saya rasa saya harus menyimpan yang itu untuk yang terakhir. Jadi pastikan untuk menonton sampai akhir video untuk mengetahui itu sebenarnya apa. Oke, kita punya akuarium yang cukup besar di sini. Mari kita lihat apa isinya. Oh, tunggu, sepertinya itu kura-kura. Astaga, lihat itu. Apa yang kamu lakukan di dalam sana, kawan? Sini, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Astaga. Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak menyangka akan menemukan kura-kura di sana. Sekarang aku benar-benar tidak tahu jenis kura-kura apa ini, tapi aku rasa dia hidup di air. Dan seperti yang bisa kamu lihat, tangki itu benar-benar kosong. Unit penyimpanan ini sudah ditinggalkan begitu lama sampai semua airnya mengering. Dan itu tidak baik, karena jika ada makhluk lain di sini yang hidup di air, kemungkinan besar mereka tidak punya banyak waktu lagi. Tapi untungnya, kura-kura ini masih hidup. Jadi kami segera memasukkannya ke dalam ember berisi air bersih, lalu kami lanjutkan pencarian. Baiklah, selanjutnya sepertinya kita punya rak besar penuh kandang di sini. Dan sejujurnya, aku tidak ingin membuka ini. Dan itu karena aku cukup yakin kandang-kandang ini penuh dengan ular. Alasannya, aku benar-benar bisa mendengar suara desisan mereka di sini. Ya ampun, ini tidak bagus. Tapi seberapa menakutkannya pun, aku harus menyelamatkan setiap hewan di sini. Jadi aku menghadapi ketakutanku dan membuka kandang pertama. Oh, ya ampun. Ya, itu dia. Ada ular di sana. Kalian, aku benar. Haruskah aku langsung ambil saja? Ini benar-benar menakutkan. Sini teman, ya ampun. Oke, aku dapat dia. Tenang, tenang. Kami hanya berusaha menyelamatkanmu. Aku rasa ini ular jagung teman-teman dan mereka benar-benar tidak berbahaya. Kurasa begitu. Sejujurnya, aku tidak 100% yakin soal itu. Dia pasti mencium ketakutanku. Oke, ini bukan ide yang bagus. Ya ampun, Helen. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia masuk lengan bajuku. Dia ada di dalam bajuku sekarang. Keluarlah dari situ. Oh, dia akan menggigitku. Nah, begitu. Oke, itu tidak terlalu baik. Itu bukan ular yang baik. Kau tahu? Mari kita masukkan saja dia ke dalam wadah. Sekarang. Aku benar-benar berharap tidak semua kandang ini berisi ular. Namun setelah mencari di lebih banyak kandang, itu saja yang kutemukan.
Ya ampun, ada ular lagi di sini. Helen, lihat itu. Oh, dia merah dan hitam. Bukankah itu berbahaya? Bukankah itu berarti dia berbisa? Sini teman, kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Ya ampun. Oh, akhirnya kami mendapatkannya. Oh, dia pipis di tanganku. Kenapa kamu melakukan ini? Aduh, oh dia baru saja menggigitku. Sekarang, karena aku baru saja digigit dan kupikir ini adalah ular karang berbisa, aku sempat berpikir aku akan mati. Tapi untungnya itu hanya ular susu, yang sama sekali tidak berbahaya. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk beberapa ular lain yang akan kita temukan nanti di video ini. Tapi untuk sekarang, aku memasukkan ular ini ke dalam wadah dan aku lanjutkan. Saat itulah aku menemukan ular paling langka sejauh ini. Oh, ular besar, lihat itu. Helen, tunggu sebentar. Kamu lihat ini? Ular ini warnanya ungu. Tidak mungkin, aku belum pernah melihat ular ungu. Ya ampun, dia benar-benar besar sekali. Itu ular terbesar yang pernah kita temukan sejauh ini. Aku benar-benar tidak percaya, dia benar-benar berwarna ungu. Kalian, apa orang ini menciptakan ular mutan di sini? Ini gila. Iya, jadi ternyata ular ungu memang benar-benar ada, tapi mereka sangat sulit ditemukan. Saya tidak 100% yakin ini spesies apa, jadi kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi karena ini spesies yang tidak diketahui, sebaiknya saya tidak memegangnya. Jadi saya langsung memasukkannya ke dalam wadah. Wow, itu keren banget teman-teman. Saya jadi semakin semangat untuk membuka sisa kandangnya sekarang. Kalau ular ini saja ada di sana, bayangkan ular-ular gila, apalagi yang akan kita temukan. Saya terus lanjut membuka lebih banyak wadah-wadah ini. Namun beberapa di antaranya benar-benar kosong, hanya ada kulit ular di dalamnya. Tapi saat saya membuka yang berikutnya, saya melihat sesuatu di dalamnya. Astaga, Helen, lihat ukuran ular itu. Ular itu besar sekali, astaga. Hai teman kecil, apakah dia masih hidup? Oh iya, dia pasti masih hidup, dia bergerak. Oh, sepertinya dia mendesis ke arahku. Kamu dengar itu? Dia benar-benar mendesis. Oke, sepertinya dia tidak terlalu ramah, jadi aku akan memakai sarung tangan khusus untuk menangani ular itu lagi. Dengan memakai sarung tangan, aku bisa menangkap ular itu dengan aman. Dan ternyata ukurannya bahkan lebih besar dari yang aku kira. Ular ini berat banget teman-teman, astaga. Sekarang aku cukup yakin ini adalah boa ekor merah dan mereka sangat agresif. Kami sebenarnya sudah pernah menemukan beberapa di channel ini sebelumnya. Dan bisa dibilang waktu itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ya aku memang agak takut memegangnya. Namun dia terlihat cukup tenang meskipun sepertinya dia ingin menggigitku sekarang. Tolong jangan lakukan itu. Ya Tuhan, ayo kita masukkan dia ke dalam wadah. Ah, lepaskan. Nah, berhasil. Ya ampun, itu benar-benar menegangkan teman-teman. Sebenarnya aku agak gugup sekarang, karena kalau ular sebesar itu ada di bak kecil itu, bayangkan apa yang ada di akuarium besar itu. Namun, kita masih punya banyak kandang lagi yang harus kita periksa sebelum sampai ke yang itu. Jadi, ayo kita lanjutkan. Aku membuka bak berikutnya dan awalnya terlihat cukup kosong. Tapi saat aku melihat lebih dekat, aku melihat sesuatu bergerak. Oh, apa itu Helen? Aku tebak, itu ular lagi. Soalnya sepertinya memang cuma itu yang ada di kandang-kandang ini. Kurasa begitu. Mari kita lihat jenis apa ini. Ya ampun, tidak, dia mencoba kabur. Kembali ke sini, lihat ini teman-teman. Kau tahu, ini mirip seperti ular jagung yang kita temukan tadi, tapi yang ini warnanya putih semua. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Aku tidak tahu apakah itu membuatnya lebih langka atau bagaimana. Jadi kalau kalian tahu jenis ular apa ini, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi dia benar-benar cantik. Ya ampun. Karena ularnya cukup jinak, aku memutuskan untuk membiarkannya merayap di tubuhku. Dan masih ada beberapa kotak lagi di rak ini yang berisi ular, jadi kita harus cepat. Oh, ada ular lagi di sana, lihat itu. Helen, wah dia galak banget, ya ampun. Wow, tenang bro. Oke, apa yang sedang terjadi sekarang? Ini bukan ide yang bagus teman-teman. Oh tidak, sekarang aku cukup yakin. Yang satu ini disebut ular raja albino, dan yang menarik dari mereka adalah mereka sebenarnya dikenal suka memakan ular lain. Tunggu, jadi oke, sebaiknya kita jauhkan dia dari yang satu ini, itu tidak akan baik. Lihat itu Helen, dia sedang menggoyangkan ekornya sekarang. Dia bertingkah seperti ular derik. Oke, aku rasa dia tidak terlalu senang, itu benar-benar gila. Dia sedang mencoba menyamar sekarang sebagai ular derik untuk menakutiku. Dan itu tidak berhasil. Aku tahu, kamu bukan ular derik, oke? Tapi dia masih agak menakutiku juga, jadi mari kita masukkan dia ke dalam wadah. Syukurlah aku berhasil memasukkan kedua ular itu ke dalam wadah tanpa digigit. Dan setelah itu, aku menemukan 2 kandang kosong lagi. Dan sejujurnya, aku mulai berpikir kalau kami sudah menyelamatkan semua ular. Tapi sayangnya, masih ada satu lagi. Dan itu adalah ular paling berbahaya sejauh ini. Tunggu sebentar. Oh tidak, aku benar-benar bisa melihat ularnya lewat celah ini sekarang. Lihat ini. Ular itu benar-benar besar dan sepertinya berbisa.
Kamu tahu kan bagaimana ular berbisa itu memang terlihat berbisa. Yang itu memang terlihat seperti itu. Oke, sepertinya aku akan menarik ini keluar dan berharap dia tidak agresif. Di mana kepalanya? Aku bahkan tidak bisa melihat kepalanya. Dia benar-benar panik sekarang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apa aku langsung pegang saja? Aku tidak tahu ini berbisa atau tidak. Aku sudah pegang ekornya. Di mana sarung tangan khusus ular? Aku bahkan tidak tahu di mana sarung tangan ularnya. Ini benar-benar buruk. Nah, aku dapat. Teman-teman, kita punya masalah di sini. Aku harus pegang dia di belakang kepalanya. Aduh, dia kabur. Lihat betapa panjangnya ular ini. Aku bahkan tidak melihat kepalanya. Aduh, dia lari. Kembali ke sini. Itu kepalanya. Helen, oke, aku harus pegang dia. Oh, siap. Aku harus langsung saja. 3, 2, 1. Aku dapat dia. Helen, wah, itu nyaris saja. Lihat itu, dia hampir menggigitku. Itu pasti bakal parah banget. Itu bagian tersulitnya. Sekarang kita harus melepaskan lilitannya. Kalian, ular ini benar-benar besar banget. Astaga. Ini seperti ular terbesar yang pernah aku lihat. Yah, kurasa. Tulis di kolom komentar di bawah, ular jenis apa ini? Semoga saja ini bukan ular berbisa. Butuh waktu cukup lama, tapi akhirnya aku berhasil memasukkan ular ini ke dalam wadah. Dan untungnya, itu adalah kandang terakhir di rak ular. Tapi masih ada akuarium besar di lantai dengan ular monster di dalamnya. Jadi ya, aku tidak terlalu menantikan itu. Tapi untuk sekarang, kami lanjut ke kandang berikutnya, di mana aku menemukan sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Aduh, teman-teman, aku cukup yakin ada katak mati di sini. Lihat itu. Aku benar-benar gugup. Aku benar-benar khawatir itu bakal terjadi. Unit penyimpanan ini sudah lama ditinggalkan. Aku benar-benar khawatir banyak hewan di sini sudah mati. Dan untungnya, sampai sekarang semua hewan masih hidup. Tapi sepertinya kita sedikit terlambat untuk yang satu ini. Astaga, dia bergerak. Tidak mungkin, dia masih hidup. Kenapa kamu terlihat seperti sudah mati? Kalian lihat, itu gila banget. Aku sama sekali nggak tahu ini jenis katak atau kodok apa, tapi dia benar-benar menjijikan. Dia punya semacam kutil yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Astaga, seharusnya aku nggak pegang dia. Aku bisa kena penyakit nih. Tapi ya, meskipun katak ini benar-benar menjijikan, kita harus tetap melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan semua hewan ini. Jadi, ayo lanjutkan. Aduh, teman-teman, ada kandang lain di sini yang benar-benar terbuka. Semoga saja apapun yang ada di dalamnya belum kabur. Itu pasti tidak baik. Selanjutnya, di unit penyimpanan yang terbengkalai ini ada sebuah kotak misterius. Dan saat saya membukanya, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak mungkin, Helen. Ini adalah merchandise terbaru dari Best Fishing Productions. Saya tidak percaya. Ini pasti temuan paling keren sejauh ini. Hanya bercanda, kami harus memberitahu kalian tentang merchandise baru yang baru saja kami luncurkan. Kami punya 2 desain baru. Kami punya kaos Prairie Dog, dan kami juga punya kaos Chameleon beserta paket stiker terbaru. Jadi pastikan kalian dapatkan merchandise baru kalian. Tapi yang lebih penting, saya juga akan siaran langsung di aplikasi Whatnot pada tanggal 28 November jam 7 malam, waktu standar timur. Dan saya akan melelang topi, kaos, dan perlengkapan eksklusif bertanda tangan yang sudah saya gunakan di video-video saya. Yang benar-benar keren adalah semuanya akan berlangsung di gudang hewan baru saya. Whatnot adalah aplikasi yang sangat keren di mana kamu bisa membeli dan menjual segala macam barang langsung dari ponselmu. Dan Black Friday akan menjadi hari terbesar mereka sejauh ini, dengan banyak sekali penawaran luar biasa. Jadi pastikan untuk menggunakan tautan saya di deskripsi atau pindai kode QR ini untuk mendapatkan potongan $15 dari pembelian pertamamu. Dan pastikan untuk mengikuti akun saya di Whatnot, namanya Best Fishing Productions. Dan juga klik pada siaran langsungnya, lalu simpan dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan. Jadi, saya akan bertemu kalian di sana pada tanggal 28 November jam 7 malam waktu standar timur. Tapi untuk sekarang, mari kita lanjutkan menjelajahi unit penyimpanan yang terbengkalai ini untuk melihat hewan lain apa yang bisa kita selamatkan. Oh, tunggu sebentar, turunlah ke sini. Tapi aku mendengar sesuatu bergerak di yang ini. Apapun itu, ukurannya besar. Ya Tuhan, wow. Lihat kadal-kadal ini. Helen, ada 2 yang sangat besar. Oh, mereka panik. Tenang, ada 2 kadal besar di sini. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap mereka. Oh, itu dia. Yang ini bagus. Hai teman, mari kita coba tangkap yang satunya lagi. Ya ampun, kenapa kau melakukan itu? Sini kamu. Astaga, aduh, kukunya benar-benar tajam. Ya ampun. Oh, ini ide yang buruk, teman-teman. Mereka sedang mencengkeram jariku sekarang. Tapi ini gila. Aku belum pernah melihat kadal seperti ini sebelumnya. Jadi, tulis komentar di bawah kalau kamu tahu mereka ini spesies apa. Tapi mereka benar-benar keren. Lihat warna-warnanya. Warnanya merah dan kuning. Mereka terlihat seperti dinosaurus sungguhan. Aku memasukkan keduanya ke dalam wadah dan aku terus berjalan. Dan setelah itu, semuanya mulai berjalan lancar. Aku mulai menemukan hewan di mana-mana. Tidak mungkin, Helen. Lihat ini. Ada seekor kadal berjanggut kecil di sini.
Apa kabar kecil? Oh, keren banget. Kadal berjanggut memang kadal favoritku. Dan ya, itu tidak berhenti di situ, karena tepat setelah itu aku menemukan 2 lagi. Artinya, kami menemukan totalnya 3 kadal berjanggut. Namun di wadah berikutnya, aku berhasil menemukan sesuatu yang bahkan lebih gila lagi. Ada seperti serangga di sini, tapi ukurannya sangat besar. Ih, oh, dia baru saja buang kotoran di mana-mana. Kamu lihat itu? Itu benar-benar menjijikan. Ternyata ini adalah kaki seribu raksasa Afrika dan mereka adalah spesies kaki seribu terbesar di dunia. Dan ternyata dia tidak sendirian. Oh, tunggu sebentar. Sepertinya ada satu lagi di sini. Kalian, sini teman. Kami hanya mencoba menyelamatkanmu, meskipun sebenarnya aku sangat tidak ingin menyentuhmu sekarang. Lihat itu, kami punya 2 kaki seribu raksasa Afrika. Ini adalah yang terbesar yang pernah aku lihat. Ih, ya ampun. Dia baru saja buang kotoran di seluruh jariku. Itu benar-benar menjijikan. Kenapa kamu melakukan itu? Dan selain kotorannya, ini terasa sangat aneh. Semua kaki kecil itu merayap di tubuhku. Itu benar-benar gila. Ya ampun. Sekarang, meskipun makhluk-makhluk ini sangat menjijikan dan sangat menyeramkan, sebenarnya mereka benar-benar tidak berbahaya dan mereka bisa menjadi hewan peliharaan yang sangat baik. Tidak seperti sepupu mereka, kelabang, yang berbisa dan sebenarnya bisa membunuhmu. Jadi ya, aku hanya berharap kita tidak menemukan salah satu dari mereka. Aku memasukkan kaki seribu ke dalam wadah, dan aku terus menjelajah, dan tepat setelah itu, aku menemukan ini. Oh, itu kura-kura ya? Ya ampun, lihat di sana, Helen. Benar, tapi yang ini jauh lebih kecil daripada yang pertama kita temukan. Dan bentuknya juga benar-benar berbeda. Ini jelas spesies yang berbeda. Lihat semua bintik-bintiknya. Oh, itu keren sekali. Nah, tulis komentar di bawah ya. Kalau kamu tahu jenis kura-kura apa ini, mungkin aku salah, tapi aku pikir ini adalah kura-kura tutul India. Dan mereka sebenarnya cukup langka, jadi ini adalah penemuan yang bagus. Aku senang kita berhasil mengeluarkannya dari sana karena airnya benar-benar kotor. Jadi aku memasukkannya ke dalam wadah berisi air bersih dan aku lanjut. Dan beberapa kandang berikutnya benar-benar kosong. Tapi tiba-tiba aku mendengar sesuatu bergerak. Aku rasa aku mendengar sesuatu bergerak di sini, teman-teman. Itu membuatku agak gugup. Baiklah, aku akan memukanya sekarang. 3, 2, 1. Halo, aku tidak melihat apa-apa. Ya ampun, itu dia. Itu seekor ular. Kamu pasti bercanda. Kupikir kita sudah selesai dengan ular-ular. Oh, dan yang satu ini juga besar sekali. Itu tidak bagus. Tolong bersikap ramah, kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Tidak mungkin, lihat ukuran ular ini teman-teman. Oh, dia mendesis, dia tidak senang. Sekarang, untungnya, aku cukup yakin ini adalah sanca bola dan biasanya mereka cukup jinak. Tapi kurasa dia sudah lama tidak diberi makan, jadi dia mungkin mengira aku adalah makanan. Oh, tidak. Syukurlah, aku berhasil memasukkan ular piton itu ke dalam kantong ular tanpa digigit. Tapi belum berakhir di situ. Di kandang berikutnya, aku menemukan seekor ular lagi. Aku sama sekali tidak tahu jenis ular apa ini. Jadi kita harus sangat hati-hati, kita harus pastikan dia tidak menggigitku, karena aku tidak tahu apakah dia berbisa atau tidak. Sini, tidak apa-apa. Ya Tuhan, oh berhenti. Tenanglah, kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Nah, lihat, tidak apa-apa. Kita teman, kita teman. Ini benar-benar gila, teman-teman. Aku sudah benar-benar kehilangan hitungan berapa banyak ular yang sudah kita temukan. Yang aku tahu, ini sudah terlalu banyak. Maksudku, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Rumahku sekarang akan dipenuhi ular. Untungnya, aku bisa mengidentifikasi yang satu ini sebagai ular raja lagi. Dan meskipun aku sedikit lega karena ular ini tidak berbisa, kita masih punya tangki raksasa di lantai dengan ular monster di dalamnya yang akan kita buka di akhir video. Tapi untuk sekarang, aku lanjut dan aku menemukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Oh, lihat itu. Ada kura-kura kecil di sini. Oh tidak, dia kabur. Oh, tunggu sebentar. Sepertinya ini kura-kura gertak. Oke, aku harus sedikit hati-hati di sini, meskipun dia masih bayi. Kura-kura gertak punya gigitan yang sangat kuat, jadi ya, kamu benar-benar tidak mau digigit oleh salah satunya. Triknya adalah, kamu harus memegang mereka di bagian bawah tempurungnya di situ, supaya mereka tidak bisa memutar badan dan menggigitmu. Ya ampun, lihat mulutnya, dia benar-benar marah. Kenapa kamu marah? Kami baru saja menyelamatkanmu. Oke, tahu tidak, biar aku masukkan dia ke dalam ember sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Sekarang, meskipun aku tidak digigit oleh kura-kura snapping itu, aku tetap harus sangat berhati-hati. Dan itu karena hewan yang kutemukan berikutnya punya gigitan yang bahkan lebih kuat. Ya Tuhan, apa itu yang kupikirkan? Benarkah itu? Itu kelihatannya seperti tokek, Helen. Kalau kalian belum tahu apa itu tokek, mereka punya gigitan terkuat dibandingkan semua jenis tokek di dunia. Dan selain itu, mereka sangat cepat dan sangat agresif. Jadi, iya, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Oke, saya akan langsung coba. Ini dia. 3, 2, 1, ayo.
Saya berhasil mengeluarkannya. Oh, dia menggigit saya. Dia melawan saya. Lepaskan saya, tolong, tolong, tolong. Aduh, itu sakit sekali. Ya ampun, teman-teman. Ini bukan main-main. Saya sudah bilang, mereka punya gigitan terkuat dari semua tokek. Aduh, dia nggak mau melepaskan saya. Tolong, tolong. Dia cuma menggantung di ibu jari saya. Aduh, dia menggigit lebih keras. Berhenti. Saya benar-benar duduk di sini selama 5 menit mencoba membuat tokek itu melepaskan gigitannya. Saya sudah mencoba segalanya, mulai dari membuka mulutnya sampai membiarkannya diam di situ. Dan ya, tidak ada yang berhasil. Tapi kemudian saya punya ide. Saya melihat trik ini di internet. Kalau kamu menuangkan air ke kadal yang sedang menggigitmu, biasanya dia akan melepaskan gigitannya. Jadi, ayo kita coba, lepasin aku. Oh wow, apa itu? Oh, dia lepas. Ya ampun. Tidak, ini dia, aku dapat dia. Aduh, itu benar-benar sakit, parah banget. Lihat itu. Dia benar-benar menggigit ibu jariku di situ. Aku berdarah. Wah, ini benar-benar nggak bagus. Tapi akhirnya kita berhasil. Itu berhasil. Jadi kalau ada kadal yang menggigitmu dan nggak mau lepas, cukup siram saja dengan air. Ya, meskipun dia menggigitku sangat keras dan membuatku bergarah. Tokek-tokek ini sebenarnya keren banget. Kamu bisa lihat kakinya di sini benar-benar seperti alat penghisap. Kalau mereka menempel pada sesuatu, hampir mustahil untuk melepaskannya. Tapi ya, tokek-tokek ini memang gak main-main. Mereka punya gigitan terkuat dibandingkan semua jenis tokek. Dan ya, saya baru saja mencobanya hari ini, dan rasanya benar-benar gak enak. Maksud saya, coba lihat mulutnya. Itu benar-benar menakutkan. Untungnya, saya berhasil memasukkan tokek ke dalam wadah tanpa tergigit. Lalu, saya lanjut ke yang berikutnya. Dan berikutnya, di unit penyimpanan yang terbengkalai itu, ada bak kecil ini. Dan di dalamnya ada sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Oh, saya pikir itu seekor kura-kura kecil. Keren sekali. Sepertinya kita mendapatkan seekor anak kura-kura kaki merah yang masih kecil. Tapi sejujurnya, saya bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup. Dia tidak bergerak. Oh, tunggu, itu dia. Dia baik-baik saja. Dia bergerak, dia hidup, syukurlah. Tadi saya agak sedikit khawatir. Setelah saya menemukan satu kura-kura itu, saya hendak melanjutkan dan menjelajahi kandang berikutnya. Tapi kemudian saya mendengar sesuatu bergerak. Dan saya sadar bahwa ada banyak lagi kura-kura yang membutuhkan bantuan kita. Tidak mungkin teman-teman, masih ada lagi di sini. Lihat ini. Saya bahkan tidak melihat dia tadi, dia bersembunyi. Kura-kura kaki merah kedua. Yang ini sedikit lebih besar dari yang pertama, tapi masih bayi. Mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari ini, tapi itu sudah 2. Mungkin masih ada lagi, mari kita lihat. Oh, di pojok sana, ya ampun, ada lagi, tidak mungkin. Oh, itu yang paling besar sejauh ini, lihat itu. Saya benar-benar terkejut. Saya tidak menyangka akan menemukan begitu banyak di sana. Tapi itu menunjukkan bahwa benar-benar bisa ada apa saja di unit penyimpanan yang terbengkalai ini. Dan ya, kita masih punya banyak kandang lagi yang harus dibuka. Jadi, mari kita masukkan mereka ke dalam wadah dan kita akan terus menjelajah. Setelah itu, aku menemukan sebuah akuarium besar. Dan begitu aku membuka pintunya, aku melihat sesuatu yang gila. Lihat di sana, Helen. Sepertinya ada semacam kadal di sini. Aku tidak tahu jenis apa itu. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar tidak mau digigit kadal lagi sekarang. Oke, ayo. Aku dapat dia. Kamu galak sekali. Lebih baik tenang, kawan. Lihat betapa panjang ekornya. Itu benar-benar gila. Ekornya benar-benar 3 kali lebih panjang dari tubuhnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu, tapi itu benar-benar keren. Tulis komentar di bawah kalau kamu tahu jenis kadal apa ini. Sesuatu yang kupelajari saat aku masih kecil adalah aku sebenarnya bisa membuat kadal pura-pura mati. Kamu cukup membaringkan mereka di punggungnya, di situ juga, dan boom, dia pura-pura mati. Aku berhasil memasukkan kadal itu ke dalam wadah, lalu aku lanjut ke akuarium berikutnya. Dan ya, tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan sesuatu yang lain. Oh, tidak mungkin, Helen. Lihat di situ, ada katak pohon di akuarium ini. Salah satunya baru saja melompat ke lubang itu dan ada satu lagi di sana. Itu gila banget. Mari kita coba tangkap dia. Lihat yang ini, dia besar banget. Ini seperti katak pohon terbesar yang pernah aku lihat. Oke, itu satu. Di mana yang satunya lagi? Apa dia ada di sini? Oh, itu dia. Dia ada di sana. Dia di bawah kayu. Nggak mungkin. Sini kawan, kita selamatkan kamu. Nah, kita dapat dia. Itu benar-benar gila, teman-teman. Aku pikir ini disebut katak pohon dampi Australia. Dan seperti yang aku bilang, mereka adalah yang terbesar yang pernah aku lihat. Mereka ini sangat menggemaskan. Mereka mungkin katak pohon favoritku. Maksudku, lihat wajah mereka itu. Katak-katak ini benar-benar temuan yang keren. Sebentar lagi kita akan menemukan beberapa katak paling langka dan paling mematikan di dunia bersama dengan banyak makhluk gila lainnya. Jadi kita harus terus berjalan. Oh, tidak. Apa itu yang kupikirkan, teman-teman? Itu sepertinya seekor vinegarun dan itu salah satu yang terbesar yang pernah aku lihat. Oke, kita harus sangat hati-hati dengan makhluk ini. Serangga-serangga ini dikenal karena bisa menyemprotkan asam dari tubuh mereka. Itu pernah terjadi padaku sebelumnya. Dan ya,
Itu tidak menyenangkan, jadi aku agak gugup. Aku memutuskan untuk memakai sarung tangan demi keamanan, karena serangga-serangga ini juga punya penjepit yang sangat besar yang mereka gunakan untuk membela diri. Tapi untungnya yang satu ini cukup tenang dan dia hanya merayap di tanganku. Jadi ya, aku senang dia tidak menyemprotkan asam ke arahku. Yah, meskipun dia bersahabat. Ini mungkin serangga paling menyeramkan yang pernah aku lihat. Jadi aku akan memasukkannya ke dalam wadah sekarang. Meskipun aku sangat beruntung karena Vinegarun itu tidak menyerangku atau menyemprotkan asam ke mataku. Yang tidak aku ketahui adalah masih ada banyak serangga mematikan di unit penyimpanan ini yang harus diselamatkan. Tapi untuk sekarang, aku lanjut ke kandang berikutnya. Dan aku menemukan sesuatu yang sedikit kurang menakutkan. Wah, apa ini teman-teman? Ini agak mirip salamander, tapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Lihat warnanya, itu keren banget, meskipun dia kelihatan benar-benar tidak berbahaya. Kita sebaiknya tidak memegang hewan ini. Dan itu karena sebagian besar salamander sebenarnya beracun. Dan mereka bisa mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Jadi ya, mengejutkan, ada lagi hewan di sini yang bisa membahayakan kita. Saya bisa mengerti kenapa orang ini menyembunyikan semua hewan ini di dalam unit penyimpanan. Maksud saya, ini berbahaya. Jadi daripada mengeluarkan salamander itu, saya hanya membiarkannya tetap di kandangnya. Dan saya lanjut ke akuarium berikutnya sambil berdoa semoga tidak ada hewan berbahaya lagi di dalamnya. Ya ampun, saya benar-benar gugup sekarang teman-teman. Saya belum melihat apa-apa, tapi mungkin saja bersembunyi di bawah kayu itu. Jadi, mari kita angkat di sini. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Apa itu? Oh, ada sesuatu di dalamnya. Apa itu? Itu semacam kadal. Oh, dia hampir melompat pergi. Tapi, aku berhasil menangkapnya. Itu gila sekali teman-teman. Bentuknya mirip dengan kadal yang baru saja kita temukan dengan ekor yang sangat panjang. Tapi aku rasa bukan. Kadal ini ekornya jauh lebih pendek dan rasanya juga sangat berbeda. Aduh, astaga, dia baru saja menggigitku. Kenapa semua hewan ini menggigitku? Tapi itu benar-benar gila, teman-teman. Ini jelas kadal langka lainnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi kurasa begitu. Tulis komentar di bawah kalau kalian tahu ini kadal apa. Aku memasukkannya ke dalam bak kecil ini dan aku terus berjalan. Lalu berikutnya aku menemukan hewan paling mematikan sejauh ini. Oh, astaga, itu kelabang ya? Kalian lihat, ada kelabang di sana. Oh, dan aku rasa itu yang benar-benar berbisa. Tidak, aku menyerah, aku nggak bisa melakukan ini. Tidak, aku menyerah, aku pergi. Ya, aku begitu ketakutan sampai benar-benar keluar dari unit penyimpanan, tapi kemudian aku sadar masih banyak hewan di sana yang butuh bantuanku. Jadi aku menghadapi ketakutanku, lalu aku masuk lagi, dan aku berhasil memasukkan kelabang itu ke dalam wadah. Nah, berhasil. Aku dapat dia. Tunggu, oke, dia sudah masuk. Tadi aku sempat takut, kupikir dia kabur. Itu benar-benar gila. Ya, benar, aku nggak takut sama kamu. Oke, mungkin aku memang sedikit takut. Aku cuma senang kita berhasil mengeluarkannya dari akuarium itu. Tempatnya bahkan nggak ada tutupnya sama sekali. Jadi aku pikir dia bakal lompat keluar. Oh, lihat deh, kamu bisa lihat taringnya. Itu benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar nggak mau digigit sama itu. Setelah itu, aku menemukan wadah lain yang mirip dengan yang ada salamendernya, tapi yang ini isinya benar-benar berbeda. Oh, sepertinya kita punya kura-kura kecil di sini. Keren banget. Aku senang ini bukan serangga lagi, benar kan? Ini adalah labi-labi kecil, dan mereka dinamakan begitu karena tempurung mereka memang lunak, tidak seperti kura-kura lainnya. Dan hal keren lainnya tentang kura-kura ini adalah mereka punya leher terpanjang dibandingkan kura-kura manapun di dunia. Dan ya, meskipun dia sangat kecil, kura-kura ini bisa tumbuh sangat besar. Jadi aku pasti akan memasukkannya ke kolamku. Dengan begitu, dia bisa tumbuh sebesar mungkin. Sekarang, sama seperti salamander, aku memutuskan untuk membiarkan kura-kura ini tetap di kandangnya untuk sementara waktu. Lalu aku lanjut ke yang berikutnya, yang bentuknya seperti peti mati. Kamu tahu, benda yang dipakai untuk menaruh orang yang sudah meninggal. Jadi, ya, aku gak terlalu yakin dengan yang satu ini. Aku benar-benar gemetar sekarang. Kalian, ini benar-benar menakutkan. Aku belum melihat apa-apa. Halo, ada siapa di sini? Kalian, ini benar-benar aneh. Sekarang benar-benar kosong. Meskipun aku nggak langsung melihat apa-apa, masih bisa saja ada sesuatu yang hidup di bawah tanah. Jadi aku mulai menggali-gali ketika tiba-tiba ini terjadi. Oh, astaga, apa-apaan ini kalian? Aku baru saja membuka semacam pintu rahasia. Kalian lihat itu? Aku rasa aku tahu ini apa. Itu kelihatannya seperti pintu jebakan. Itu dibuat oleh laba-laba pintu jebakan. Kalau kalian belum tahu, itu pada dasarnya adalah laba-laba yang benar-benar membuat pintu jebakan di dalam tanah. Dan mereka akan berdiam di dalamnya dan menunggu sesuatu merayap di atasnya, supaya mereka bisa melompat keluar dan menangkapnya. Sekarang, kalau kalian ingat, beberapa bulan yang lalu, saya sebenarnya membeli laba-laba pintu jebakan untuk dipelihara. Tapi waktu itu masih bayi kecil. Yang satu ini jelas jauh lebih besar, dilihat dari seberapa besar lubangnya.
Oke, saya akan coba memancing dia keluar. Dengan begitu, kita bisa melihatnya lebih jelas. Karena sekarang, saya hampir tidak bisa melihat apa-apa. Mari kita lihat apakah pintu jebakannya ada di sini. Lubangnya mungkin tepat di sini. Ya ampun, tunggu. Itu dia keluar. Kalian, wah itu besar sekali. Tidak mungkin kalian. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Dia ukurannya sekitar 4 kali lipat dari yang saya punya. Dan yang ini warnanya oranye. Yang saya punya warnanya hitam semua. Kalian? Saya rasa kita baru saja menemukan laba-laba pintu jebakan yang sangat langka. Wah, dia panik di sana. Oke, saya benar-benar tidak mau dia kabur. Tolong masuk lagi ke lubangmu, tolong. Ya ampun, itu dia. Nggak mungkin banget. Dia langsung masuk kalian. Itu gila banget. Dia tahu persis di mana pintunya. Saya rasa laba-laba pintu jebakan adalah hewan favorit saya di dunia. Mereka benar-benar menarik, seperti bagaimana mereka tahu cara membuat pintu perangkap. Saya sendiri pun nggak bisa melakukannya. Saya memutuskan untuk tetap memelihara laba-laba itu di kandang ini, karena ini adalah rumah kecil yang sempurna untuknya. Lalu saya melanjutkan perjalanan dan langsung menemukan hewan aneh lainnya. Tidak mungkin, kalian pasti bercanda. Kami baru saja menemukan hewan favorit saya di dunia, dan sekarang kami baru saja menemukan hewan favorit kedua saya. Sepertinya kita punya 2 katak panah beracun di sini, tapi saya belum pernah melihat mereka dengan warna seperti ini. Mereka berwarna hijau dan hitam. Biasanya kita hanya menemukan yang biru, jadi yang ini pasti sangat langka. Nah, karena katak panah ini cukup kecil, saya harus memastikan saya tidak kehilangannya. Jadi saya mengambil mereka dengan hati-hati dan satu persatu saya masukkan ke dalam wadah kecil ini. Saya sangat senang sekarang, saya benar-benar tidak percaya kami baru saja menemukan katak panah beracun. Tapi saya baru ingat kalau kita masih punya akuarium besar dengan ular di dalamnya. Ya, saya benar-benar lupa tentang itu. Namun, sebelum kita bisa membuka akuarium itu, kita masih punya beberapa hewan lagi yang harus diselamatkan. Dan hewan-hewan berikutnya bakal makin gila. Selanjutnya, saya menemukan kadal misterius yang benar-benar belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi, tulis komentar di bawah jika kamu tahu jenisnya apa. Tapi setelah itu, kami juga menemukan ini, yaitu katak cakar Afrika albino. Dan ini mungkin yang terbesar yang pernah saya lihat. Namun, semuanya tidak berhenti di situ. Saat saya membuka kandang berikutnya, saya menemukan ini. Tidak mungkin. Apakah itu yang saya pikirkan? Teman-teman, saya rasa ini adalah bayi kecil Uromastix. Oh, dia sangat lucu. Teman-teman, kadal-kadal ini sangat keren. Mereka pada dasarnya seperti dinosaurus di kehidupan nyata. Maksud saya, lihat betapa berdurinya ekornya di sana. Itu gila. Tapi saya belum pernah melihat yang sekecil ini. Dia sangat lucu. Sampai sejauh ini kita sudah menjelajahi semua kandang yang berbeda di meja ini. Tapi yang tidak saya sadari, ternyata masih ada banyak hewan lagi di bawah meja. Saya benar-benar menemukan kotak yang penuh dengan wadah, dan di dalamnya, ya kamu pasti sudah menebaknya, lebih banyak serangga. Oh, kalian pasti bercanda. Apa yang sedang terjadi sekarang? Ada begitu banyak tarantula di sini. Lihat betapa besarnya yang satu ini. Oh, kalian pasti bercanda. Itu ukurannya 2 kali lipat dari yang pertama kita temukan. Kita punya 1, kita punya 2, 3. 3 tarantula pemakan burung. Apa yang harus kulakukan dengan semua ini sekarang? Aku belum bilang ke kalian, tapi waktu kita menemukan yang terakhir dan dia melepaskan bulu-bulunya ke arahku, itu membuatku sangat gatal. Jadi, aku nggak akan buka wadah-wadah ini. Wadah-wadah ini akan tetap di sini dulu. Aku memisahkan laba-laba raksasa ke samping dan aku terus mencari di dalam kotak itu. Tapi semua wadah lainnya kosong. Jadi aku lanjut, dan di kandang berikutnya ada salah satu hewan tergila sejauh ini. Kalian lihat, ada sesuatu di dalam sana. Aku sama sekali nggak tahu itu apa. Bentuknya mirip tikus atau mungkin kelinci. Aku benar-benar nggak tahu, tapi sepertinya satu-satunya cara untuk tahu pasti adalah dengan menangkapnya. Jadi aku dengan hati-hati mengangkat kayu gelondongan itu, dan aku berhasil menangkap hewannya. Awalnya aku kira itu kelinci, tapi setelah aku perhatikan lebih dekat, aku sadar kalau itu sesuatu yang jauh lebih langka. Tunggu sebentar, apa ini seekor cincila? Teman-teman, aku belum pernah melihat cincila secara langsung sebelumnya, tapi aku cukup yakin ini memang cincila. Sekarang, kalau kalian belum tahu, cincila sebenarnya berstatus kritis di alam liar. Dan itu karena orang-orang memburu mereka untuk diambil bulunya, seperti untuk mantel dan semacamnya. Itu sangat menyedihkan. Jadi, kenyataan bahwa kita baru saja menemukan 1 di unit penyimpanan yang terbengkalai benar-benar gila. Aku rasa ini mungkin jadi hewan favoritku sejauh ini. Dia benar-benar lucu banget. Jangan khawatir kawan, kami baru saja menyelamatkanmu. Aku dengan hati-hati memasukkan cincila ke dalam wadah, lalu aku lanjut lagi. Dan aku sadar kalau masih ada 1 bagian lagi dari kandang tempat aku menemukannya.
Jadi bisa saja ada satu lagi. Tapi sayangnya setelah aku mengangkat kayu gelondongan itu, aku tidak menemukan apa-apa. Yang berarti apapun yang ada di sana mungkin sudah kabur. Jadi aku memutuskan untuk lanjut ke kandang terakhir di unit penyimpanan yang sebenarnya paling aku takuti selama video ini. Nah teman-teman, akhirnya saatnya untuk mengetahui ular monster itu sebenarnya apa. Aku sudah menghindarinya sepanjang video ini, tapi kalian tahu kan, kita harus melakukannya. Jadi aku sudah pakai sarung tangan untuk menangani ular, dan aku juga menemukan ini, yang menurutku adalah tongkat pengait ular. Aku nggak tahu caranya, tapi sepertinya ini membantu menangkap ular. Jadi mungkin akan aku pakai, entahlah. Aku belum melihat apa-apa, tapi di dalam sana cukup gelap. Jadi aku pikir aku akan menyorotkan senter ke dalam, dan kita akan lihat apa yang sedang kita hadapi. Ya ampun, kenapa aku melakukan ini? Kalian lihat, aku sama sekali nggak tahu itu ular jenis apa, tapi kelihatannya menakutkan. Ayo teman, nggak apa-apa, kami di sini cuma mau menyelamatkanmu. Oke, aku akan memasukkan tongkat pengait ular ke dalam sana, dan kita lihat apakah kita bisa mengeluarkannya. Aku nggak tahu. Ya ampun, kalian lihat itu? Ular itu baru saja mencoba menggigit tongkat pengait ular. Itu nggak bagus. Nggak apa-apa. Nggak, kita selesai. Kita selesai. Ular itu besar banget. Itu ular terbesar yang pernah aku lihat. Aku harus gimana? Ini nggak bagus. Ya Tuhan, teman-teman, aku nggak bisa melakukannya. Ya ampun. Oke, masuk lagi ke sana. Masuk lagi, masuk lagi. Itu barusan bikin aku kayak kena serangan jantung. Oke, aku perlu istirahat sebentar. Oke, ya, kita sudah istirahat sebentar. Aku sudah memikirkannya. Aku rasa tongkat pengait ular itu nggak berhasil. Jadi kita nggak akan pakai itu lagi. Menurutku, tindakan terbaik sekarang adalah langsung menangkap benda ini. Tapi aku harus memegangnya tepat di belakang kepalanya. Kalau tidak, dia akan berbalik dan menggigitku. Kamu lihat seberapa jauh dia melompat tadi. Baiklah, saatnya menangkapnya. Aku nggak percaya aku melakukan ini. Oh, oke. Dia nggak senang. Oh, oke. Subscribe down below, and yeah, I'll see you in the next one. Aku berhasil menangkapnya. Ayo aku pegang kamu. Ayo, pergi. Kamu ikut aku. Aku nggak bisa. Aku sudah menangkap ular itu. Dia melilit kakiku sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku nggak memikirkan ini sebelumnya. Aku benar-benar nggak tahu ini jenis ular apa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelihatannya seperti kobra. Itu gila banget. Aku nggak percaya, aku benar-benar baru saja menangkapnya. Kalian? Ular ini pasti panjangnya sekitar 3 meter. Ini ular terbesar yang pernah aku lihat. Ya ampun, lihat ini. Besar banget. Oke, aku nggak tahu harus naruh dia di mana. Aku rasa aku punya kantong ular yang sangat besar. Aku akan coba masukkan dia ke situ. Tapi ini nggak akan mudah. Butuh waktu cukup lama, tapi untungnya aku berhasil memasukkan monster ini ke dalam kantong ular tanpa digigit. Ya, aku dapat dia. Kita berhasil. Ya ampun. Wah, kalian. Menurutku bisa dibilang ini adalah salah satu video paling gila yang pernah kubuat. Kami menemukan begitu banyak hewan gila di dalam unit penyimpanan yang terbengkalai. Mulai dari tupai, serangga mematikan, hewan yang terancam punah, sampai ular sepanjang 3 meter. Sekarang aku harus memikirkan apa yang akan kulakukan dengan semua hewan itu. Jadi, menurutku, tulis komentar di bawah kalau kalian ingin menyelamatkan beberapa dari mereka. Mungkin aku bisa memberikan beberapa kepada kalian. Tapi pokoknya, jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe di bawah. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.